daftar pemain incaran Persib Bandung untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim depan, mulai beredar di media sosial. Setelah memastikan diri menjadi juara Liga 1 musim ini dengan selisih poin yang tak lagi bisa dikejar oleh pesaing, Persib meraih gelar juara secara beruntun, menyamai rekor Bali United. Tantangan lebih berat menanti tim asuhan Bojan Hoda musim depan, mengingat mereka juga akan berlaga di kompetisi Asia. Selain itu, sejumlah tim seperti Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta diprediksi akan berusaha keras menghentikan dominasi Persib. Persib juga diperkirakan akan kehilangan sejumlah pemain kunci, karena kontrak yang habis atau tawaran dari klub lain. Ciro Alves menjadi pemain pertama yang resmi mengumumkan kepergiannya, setelah 3 musim membela Persib. Meski belum ada kepastian mengenai klub barunya, santer terdengar ia akan bergabung dengan Malut United, yang tengah membidik gelar juara. Selain Ciro, beberapa nama lain seperti Tirone Del Pino, Nick Kuipers, dan David Da Silva juga dikabarkan akan meninggalkan tim. Meski demikian, Persib disebut telah menyiapkan pengganti dengan kualitas setara. Akun Instagram Gosbal FC bahkan membocorkan sejumlah nama yang masuk dalam radar Persib. Sadil Ramdhani menjadi nama pertama dalam daftar tersebut, apalagi setelah ia resmi berpisah dengan Sabah. Kemudian ada Alfiandra Dewangga, ex-pemain timnas Indonesia, yang semakin santer dikaitkan dengan Persib setelah PSIS Semarang terdegradasi. Dua nama lain yang berpengalaman di Liga 1 adalah Berguinho dari Borneo FC dan Willy Marsilio dari Arema. Sementara itu, satu-satunya pemain asing yang belum pernah tampil di Liga Indonesia adalah Luciano Goicoechea, gelandang Argentina berusia 33 tahun yang musim lalu bermain untuk Perak di Liga Super Malaysia. Kevin Ray Mendoza menjadi salah satu pilar utama Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Ia tampil dalam 26 laga dan membantu tim mencatatkan 10 clean sheet. Kevin merupakan rekrutan langsung dari pelatih Bojan Hodak, yang membawanya dari Liga Malaysia untuk memperkuat lini pertahanan Maung Bandung. Hal ini menjadi sinyal penting, terutama karena Persib dirumorkan akan melakukan perombakan terhadap pemain asing mereka musim depan. Menurut laporan dari Boltai, Honburi FC, klub peserta baru di Liga Thailand musim depan, tengah bersiap merekrut Kevin Ray Mendoza, penjaga gawang Persib Bandung. Sepanjang karirnya, Kevin memiliki pengalaman bermain di beberapa liga, termasuk bersama tim-tim Denmark seperti Viborg FF, Jellerup IF, Ringkobing IF, dan Tisted. Ia juga sempat memperkuat Kuala Lumpur City FC di Malaysia, dan berhasil meraih trofi bersama klub tersebut, sebuah pencapaian penting dalam karirnya. Kabar transfer Kevin ke Honburi FC menarik perhatian, karena dia disebut-sebut akan menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di klub tersebut. Saat ini, pemain dengan valuasi tertinggi di Honburi adalah Chanarong Promsrika dengan nilai sekitar 4,3 miliar rupiah. Sementara itu, nilai pasar Kevin diperkirakan mencapai 4,78 miliar rupiah, menjadikannya calon pemain bintang di tim yang bermarkas di Honburi Daikin Stadium. Meski demikian, hingga kini kepindahan Kevin masih sebatas rumor. Ia masih fokus membela Persib hingga musim berakhir, dan siap merayakan gelar juara bersama tim. Kevin disebut-sebut menjadi target utama Honburi FC untuk musim depan, dan diproyeksikan menjadi kiper utama di bawah kepemimpinan pelatih anyar mereka, Tira Sakpoon, jika kesepakatan transfer benar-benar terwujud. Persib Bandung terus dikaitkan dengan sejumlah nama pemain baru, jelang dibukanya bursa transfer musim depan. Salah satu yang mencuat adalah William Barros, penyerang asal Brasil yang kini membela Al-Fahal SC, klub asal Kuwait. Belakangan, rumor kepindahan Barros ke Persib semakin menguat. Akun Instagram Bobotoh Persib mengunggah informasi bahwa sang striker dikenal sebagai target main tajam di area kotak penalti, dan tinggal menunggu waktu untuk diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anyar Maung Bandung. Jika tak ada kendala, peresmian akan dilakukan di awal musim, tulis akun tersebut. Isyarat soal kedatangan Barros juga datang dari wakil CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Dalam unggahan Instagram story-nya, ia menuliskan ucapan Wilujeng Sumping, dengan latar berwarna hijau, biru, dan kuning, warna yang identik dengan bendera Brasil, yang semakin memperkuat spekulasi bahwa pemain baru Persib berasal dari negara tersebut. William Barros Pereira lahir pada 11 Oktober 1994 di Bonito, Brasil. Ia merupakan striker dengan tinggi 182 cm yang dikenal fleksibel, bisa bermain sebagai target man, poacher, maupun second striker. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar pemain berusia 30 tahun ini berada di kisaran 1,84 miliar rupiah hingga 3,68 miliar rupiah. Karirnya dimulai di Brasil bersama klub seperti Sampaio Korea FC, Ferroviaria, dan Criciúma. Pada musim 2018-2019, ia mencetak 4 gol dari 30 penampilan untuk Sampaio Korea. Kemudian, ia melanjutkan karir di Timur Tengah, dengan bermain di Al-Hazm SC, Al-Holod Club, dan terakhir di Al-Fahal. Dalam 2 musim terakhir di Kuwait, ia mencatatkan 12 penampilan. William Barros digadang-gadang bakal menjadi pengganti David Da Silva, yang diperkirakan akan hengkang dari Persib. Beberapa pemain Persib Bandung sudah cukup akrab dengan raihan gelar juara. Salah satunya adalah Victor Igbonevo, yang kini menambah koleksi trofinya menjadi 5, 3 bersama Persipura Jayapura, dan 2 bersama Persib.
Namun, bagi sebagian pemain lain, gelar Liga 1 musim ini merupakan pencapaian perdana dalam karir profesional mereka. Hal itu juga dirasakan oleh gelandang asing Mateo Kocijan. Bagi pemain asal Kroasia ini, keberhasilan meraih gelar bersama Persib adalah pencapaian tertingginya. Keputusannya untuk menerima tawaran dari pelatih Bojan Hoda dan asistennya, Igor Tolik, terbukti tepat. Mateo mampu beradaptasi dengan baik di kompetisi Indonesia, dan langsung menyatu dengan sistem permainan yang diterapkan Hoda. Selain menjalankan peran utama sebagai gelandang bertahan, pemain berusia 30 tahun ini juga beberapa kali dipercaya mengisi posisi bek tengah, dan bahkan bek sayap. Ia merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari sejarah Persib, dalam mempertahankan gelar juara Liga 1. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena kami berhasil menyelesaikan musim seperti yang kami harapkan, bahkan 3 pekan sebelum kompetisi berakhir. Kami sangat bahagia dan menikmati momen ini, ungkap Mateo. Gelar ini menjadi trofi pertamanya selama berkarir di sepak bola profesional. Sebelum memperkuat Persib, Mateo pernah bermain untuk Slaven Belupo di Kroasia, dan FK Partizani di Albania. Ia menegaskan bahwa momen ini akan selalu dikenangnya, dan berharap bukan menjadi yang terakhir. Ya, ini adalah trofi pertama saya. Saya berharap ini bukan yang terakhir. Tapi yang pasti, saya akan selalu mengenang gelar ini, apalagi dengan orang-orang di sini yang begitu mencintai sepak bola. Saya tak bisa membayangkan tempat yang lebih baik untuk meraih gelar pertama saya, ujarnya. Persib Bandung mengingatkan para pendukung setianya, Bobotoh, untuk berhati-hati terhadap praktik percaloan tiket menjelang pertandingan terakhir Liga 1 melawan Persis Solo, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 24 Mei 2025. Sejumlah laporan dari supporter mengungkapkan, adanya penawaran tiket oleh pihak yang tidak resmi, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial. Masalah percaloan tiket menjadi perhatian serius kami. Kami mengimbau Bobotoh yang menemukan praktik ini, untuk segera mendokumentasikan dan melaporkannya. Klub akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, ujar Wakil Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat. Persib juga menegaskan bahwa tiket pertandingan hanya dijual melalui aplikasi resmi, Persib Apps, demi memastikan keamanan serta harga yang sesuai dengan kebijakan klub. Kami sangat menghargai antusiasme tinggi Bobotoh, untuk menyaksikan laga pamungkas ini secara langsung. Namun, kami kembali menegaskan bahwa pembelian tiket hanya dapat dilakukan lewat Persib Apps, tambah Andang. Klub juga mengajak Bobotoh untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan dalam pertandingan penutup musim ini, dengan tidak membeli tiket dari calo dan menjunjung semangat fair play, baik di dalam stadion maupun di sekitarnya.